Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma in kana qawli hadza maradiyan indaka faftah qulubana wa sam'ana wa absarana wahdina ila siratikal mustaqim. Kalal muallifu wa syarihu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Jadi malamnya kita sambung si malam tu tak habis tentang bab akikah. Jadi yang kau ikut ke pegah tentang akikah kusau yang disunatkan untuk ke akikah kepada anak mit. Kemudian sunat anak mit kiban manteng yang tak akikah di atas harta so yang tak akikah yang kali ikut. Kemudian malamnya sambungan dan sunat mengerjakan akikah daripada kanak-kanak yang mati ia kemudian daripada dapat masa yang sempat sembelih pada ketika hidupnya. Dan jika mati ia dahulu daripada hari yang ketujuh sekalipun. Jadi termasuk sunat lom berarti tak hakikah kepada anak min yang meninggal banleh lahir. Dan sampurna sabah pendapat tu sunat syita hakikah kepada anak min yang gugur. Berarti bayi yang gugur dalam kandungan menye sekira jih bayi yang katruh usia kagetiyuk roh li malaikat. Jadi ina kepegah bahawa sunat muakkad lam hakikah kepada anak min yang ban lahir langsung meninggal. Teman kehitung ke kala ke tinjau masa antara lahir nyan padum detik lam kira-kira padum detiknya AC yang takoh takwa kameng menyase berarti na sunat hakikah. Berarti pajan masa yang sunat hakikah wate kalahe man seluruh tubuh anak mit. Berarti kai tubinya mandum tubuh anak mit kemudian na kira-kira melheplo nempenakeun mesipluh detik i tengah minit ka meninggal. Berarti dalam masa setengah minit yang kan asi tasia kameng berarti menat na sunat akikah kepada anak mit yang. Menan syiklam sunat syita hakikah kepada anak mit yang meninggal dalam masa 7 hurau. Kala lahir anak mit kemudian baru 2 hurau, 5 hurau, 6 hurau, 7 hurau ka meninggal anak mit. Bak uro yang ketujuhnya berarti sunat syita hakikah kepada anak mit yan dan sunat tabuhnan lom walaupun tan le anak mit ka meninggal. Jadi menang berah. Berarti pajan tak hitung 7 huruf mulai dari uro lahir. Uro lahir yang ka hitung sa. Kemudian hitung ngeju mulai dari uro lahir sampai uro ketujuh. Yang bak uro ketujuhnya gusunatkan berarti tak akikah kepada anak mit. Teman menyalahi malam pajang hitung singa. Selahi malamnya. Yang hitung sa pajan singa hurau. Berarti singa pun sa. Dan jika tiada disembelihnya akan akikah pada hari yang ketujuh maka hendaklah disembelihnya akan dia pada hari yang ke-14 dan jika tiada disembelihnya akan dia pada hari yang ke-14 maka hendaklah disembelihnya akan dia pada hari yang ke-21. Demikianlah
dikerjakannya kemudian daripada tiap-tiap 7 hari kemudiannya. Kata setengah ulama, tu orang pegang beri, sa dua leher belah dari yuk. Kata setengah ulama, apabila berulang-ulang 3 kali 7 maka luputlah waktu ikhtiar. Dan yang terafzal, hendaklah diakikahkan daripada kanak-kanak laki-laki dengan 2 ekor kambing dan sunat keadaan keduanya itu bersamaan. Jadi nak pegah pajan wate yang afzal dan ikhtiar yang le pahala dasi lam masa 7 hurau. Mulai dari urau al-hulahi. Hana kaya lom yang anak ayah bayi yang lam masa 7 huraunya berarti tamah 7 tu. Berarti lam masa 14 hurau yang mantang na sunat akikah untuk si hakikah. Kalau na harta yang ayah bayinya berarti tamah 7 tu. Lam masa 20 sauro al-hulahi berarti mantang na sunat akikah kepada ayah anak mit. Ya, berarti pahalanya kesau kepada ayah anak mit. Ya, sunat muakkad. Tegedi hana cit kaya lam masa 20 sauronya. Kaya inang keng kaya musuh sabi-sabi. Gehitung kayanya lam masa 7 huronya. Na lebih makanan daripada pajuh si uro-uro. Na lebih pakaian daripada sok si uro-uro. Na lebih tempat tinggal napak gepeyuh lam masa 7 huronya nyan kira kaya. Berarti kan memecih na Honda. Berarti Honda lebihnya keli barang mewah. Karata pernah ke rumah na. Tegedi masa uro ke-14 lam masa 14 huronya. Na lebih harta daripada leh pajuh si uro-uro nyan kira kaya. Berarti sip untuk yang biaya untuk kambing dan sebagainya. Jadi wate kun kaya hana mucih guna peng puluhan juta, belasan juta. Tingkat dah kun nyan na pajuh lam masa 7 hurau. 14 hurau hingga 20 hurau. Ya, berarti nyan kira kaya dan mampu dan sunat akikah bagi orang yang tanggung nafkah anak mitnya. Teman yang pegah bahawa menyeka melingkar 7 menyeka melingkar leher 7 nyan kaluput daripada fadilah ikhtiar. Berarti menyeka lewat uro 20 sa berarti merumpuk syid pahala na syid sunat tapi hana raya lagi sunat dalam uro 20 sayan. Dan yang terlebih afzal hendaklah diakikahkan daripada kanak-kanak laki-laki dengan 2 ekor kambing dan sunat keadaan keduanya itu bersamaan. Dan sunat bahawa diakikahkan daripada kanak-kanak perempuan itu dengan seekor kambing karena tersebut dalam hadis Siti Aisyah. Amaruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antadaki anil gulami bisyataini mutaaki ampunan baluk-baluk titik mutafaqiataini bersamaan wa anil jariyati bisyatin rawahu Tirmidzi. Jadi keberkahinan bahawa yang afdalnya tak sembelih kepada anak agam 2 buah kambing. Di samping 2 buah kambing bersaban mandua, bersaban warna, bersaban tumbun dan bersaban corak ajih. Benar tanduk mandua, berpunuh hiku mandua. Tegedi hana yang saban seragam mandua ada sabuh siapa pijit. Kemudian sunat kepada urinang berarti sabuh kambing. Pakan menang gepegah ke uragam 2 buah dan ke urinang sabuh karena gepegah hadis Siti Aisyah bahawa geperintah akan kamu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antadaki bahawa kamu sia untuk sido gulam
Bati sidrau anak agam bisyataini dengan 2 boh kameng. Mutakafiina yang sepenakeun, yang sepakat, yang sama keduanya. Dan guyusi untuk jariah an inang dengan saboh kameng. Jadi yang afzal menan kuragam anak agam 2 boh kan inang saboh. Walaupun menan tanya kurang rezeki saboh yang iktasikan agam dalam masa 7 hurau, dalam masa 14 hurau, dalam masa 20 hurau nyan pi jeut sit. Ana bejih dah preh 2 boh gede. Yakni telah menyuruhkan yang saboh baris leung yu dan kunsa. Dan kunsa seperti perempuan atas kata Syekh Ibnu Hajar dan seperti laki-laki atas kata Syekh Ibnu Ramli. Jadi menyo anak agam berarti 2 boh, menyo anak inang berarti saboh, menyo kunsa kiban. Ya gesyarah oleh Syekh Ibnu Hajar ya bahwa hukum berarti sunat yang si akikah kepada kunsa gehitung lagi urinang berarti tak saboh. Kemudian menyakun Syekh Ramli. Ya menyakun Syekh Ramli oleh ngayan berarti kepegah saban lagi anak agam sit aju. Berarti 2 boh. Jadi Syekh Ramli nyo ngayan tira ulama yang raya sit. Menyahana salah lun berarti ngayan berarti salah tira urang yang masyhur di Nanggro Mesir. Berarti punya surah tayno je ke ahli fatwa. Berarti pulang hukum la Nanggro nyan mandum bak Syihabur Ramli bak ngayan. Yang uyup jul heboh riyup. Dan yang terafzal pada akikah itu dengan 7 ekor kambing, kemudian maka dengan 1 ekor unta, kemudian maka 1 ekor lembu atau kerbau, kemudian maka dengan 1 ekor biri-biri. Jadi ini kepegah tentang keutamaan penakenan, keutamaan kerben. Jadi keutamaan kerbennya berarti nya melelap aju gede sa lepet. Berarti yang surah haji sampai baris kelihir ya tu. Berarti nantah yang lebih afzal tadi. Berarti kesimpulan daripada syarihan bahwa yang lebih tasi nyan untuk kerben menyana unta tadi. Menyahanta hana unta berarti lumo. Menyahana lumo berarti yang biri-biri domba. Menyahana biri-biri baru kameng. Berarti kameng duduk bak terakhir. Bahkan kebegah menan karena hewan untuk kerben, hewan untuk akikah saban lagi hewan untuk kerben. Kiban yang syarat-syarat untuk kerben menan syarat-syarat bak akikah. Kiban yang umunya hewan untuk kerben menan umu syid untuk akikah. Dan teh yang afzal tasiyah untuk kerben menan cik yang afzal tasiyah untuk akikah. Berarti yang pun unta. Makna mi tira unta tasiyah. Kan hana salah lebih lelom pahala ramai orang paju. Ya truk sabuh kampung, 2 buah kampung punya unta tasiyah kah? Punya kameng sabuh rumah tegak kabeh. Jadi yang lebih afzal tasiyah unta. Kemudian uyup nyan baru lumo. Kemudian baru nyan kebiri. Kemudian baru kameng. Teman ini kebegahinan menolong. Teh yang lebih afzal antara saboh lumo adapun saboh kameng, saboh lumo adapun saboh unta dibandingkan dengan tagabung. Berarti sidraw anak mik bayi. Nyan sidraw berarti tasih unta keji haikah saboh nyan lebih afzal daripada tagabung dengan orang lain. Menancit tasih nyan lumo saboh untuk anak mik bayi lebih afzal. Menancit yang nak tasih saboh kebiri untuk saboh anak mik bayi afzal. Saboh kameng untuk saboh anak mik bayi yang menan. Nyan afzal yang kepun saboh hewan sidraw bayi. Baik tagabung
Karena mesti gabung mono surah nanti di surah gabung. Nyo kampung tanyo mereka naju. Na mesti ge urin nang hamil, mesti ge lahir. Lama masa 3 minggu. Na anak agam lero, na ni inang tiro gong pakak urian. Adapun truk dejo hidak keun. Nyo tanyo nah tawarepe tablo lumo sabuh taikah ka anak tanyo. Jik menanjara walaupun lain keluarga. Rumah ino sabuh, rumah hidih sabuh, mupakat belau lumo sabuh. Jik menan. Tapi yang lebih gad kiban mekleh-mekleh, rumahnya nya dihikah gero, rumah haji dihikah gero, rumah haji dihikah gero. Yang kenan berarti mufhum dah pegah surah yang kepegah sabuh hewan untuk sabuh bayi lebih afdal daripada dah gabung. Kemudian uyuknya yang afdal dalam kiban bahawa sabuh lumoyan untuk sabuh bayinya lebih gad. So yang lebih gad dengan sabuh bayi takkan tahu dengan 7 buah kambing. Mana kepegah sabuh lumo adapun sabuh unta untuk sabuh bayi. Ino so yang gad tasi untuk sidra bayinya pekeh tasi lumo adapun unta sabuh nibak tasi 7 buah kambing. Ada jikan taban lagi kerbun jid. Berarti lang watai kerbun. Tasi unta sabuh jid. Tasi lumo sabuh jid. Gedanya unta gantau sabuh unta dengan sabuh lumonya. Dengan 7 anak kambing. Jid jid. Ino yang lebih afdal berarti tasi 7 buah kambing untuk sidra bayi. Daripada tasi lumo sabuh untuk sidra bayi. Pakal lebih afdal kambing pada haikan mahai yum lumo. Walaupun le anak kambing. Karena inan kira ke segi yum. Tapi harap segi le binatang tasi le ru darah. Yang kenal bukan. Kemudian teh yang lebih afdalam tasi 2 buah kambing yang pijut dengan tasi sabuh yang kambing yang tembun. Lebih gad tasi sabuh kambing yang tembun. Ya nibak berarti le katanya tasi sabuh 2 buah yang pijut. Jadinya menang berah surah kesimpulannya. Jadi baris yang kedua, bahwasanya akikah itu seperti kurban pada umurnya dan jenisnya dan selamatnya daripada barang yang menegahkan akan memada, dan pada yang afdal daripadanya dan pada memakan dan mensedekahkan dia bagi fakir dan miskin, dan pada menghadiahkan bagi orang kaya dan menaruh dagingnya dan kadar yang dimakan, dan pada dan pada tiada harus menjual dia, dan pada wajibnya dengan sebab nazar atau ta'yin, dan disyaratkan niat dan waktu berniat, dan pada yang lain daripada yang demikian itu. Ini kepegah tentang kiban persamaan antara akikah dengan kerbun. Bahawa akikahnya sama dengan kerbun bak umum. Unta benak umum berarti letun. Padum limong tun. Kambing benar 2 tun. Kemudian menyekebiri memada dengan situn. Menyakun Syekh Ramli berarti kambingnya situn kajik cik akikah. Yang saban lagi bak kerbun. Kemudian bersaban jenis lam. Hewan berarti untuk akikah yang put macam mana. Unta, lumo, yang biri-biri kambing. Dan bersaban lam berarti bak selamat daripada aib. Punya kerbun berarti baik puntung pinyung, baik puntung iku, baik kurang atau. Punya bak akikah menansit. Baik puntung pinyung, baik capik, baik buta, baik puntung iku. Baik jut penyakit yang jut kekurang atau. Mamanya patah tanduk, gadah tanduk jut hana apa. Ada bak kerbun menansit. Gadah lungkai sebelah. Patah lungkainya hana apa. Bak kerbun bak akikah menansit. Kemudian